Mari kita masuk pada huruf kedua dari bomber, yaitu huruf O atau kepanjangan dari outline, memberikan agenda pembelajaran. Analoginya seperti ini. Jika Anda ingin bepergian dari Jakarta menuju Jogja dan ada dua pilihan bis. Bis pertama, saat kita masuk ke dalam bis, kemudian kondektur dia akan memeriksa keseluruhan penumpang. Apakah keseluruhan penumpang sudah masuk atau belum? Setelah semua penumpang masuk, kondektur laporan pada sopir, "Per, seluruh penumpang sudah ready, yuk kita kemon." Atau bis kedua, setelah penumpang masuk ke dalam bis, kemudian kondektur berdiri depan penumpang dan dia menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu, selamat datang di bis kita dan kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Jogja. Perjalanan kurang lebih akan menempuh waktu 12 jam dan dalam 12 jam itu kita akan berhenti di 3 tempat. Pemberhentian kita yang pertama akan dilakukan di kilometer 37. Kira-kira kita akan berhenti pada jam 10 dan di pemberhentian pertama ini Bapak Ibu akan mendapatkan makan malam. Bagi yang ingin menunaikan sholat maghrib maupun isya silahkan dijamak. Kita juga akan berhenti di pemberhentian kedua nanti sekitar jam 4.30 dan saat itu kita akan berhenti di daerah Semarang. Bagi Bapak Ibu yang akan menunaikan sholat subuh silahkan menunaikan pada saat kita berhenti di pemberhentian kedua. Dan kita nanti akan berhenti terakhir di Yogyakarta. Kurang lebih kita akan sampai di Jogja sekitar jam 7 pagi. Kalau teman-teman akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Jogja dan Anda punya dua pilihan bis tadi, mana yang Anda akan pilih? Tentunya teman-teman akan lebih memilih bis yang kedua. Bukankah begitu? Dan itu juga berlaku saat kita menjadi trainer. Ibaratnya kita adalah supir dan peserta kita adalah para penumpang bis kita. Maka saat Anda menyampaikan kapan akan berhenti dan akan melakukan apa, maka peserta akan terbayang dan tentu saja itu membuat mereka nyaman. Dan bukankah peran kita sebagai seorang trainer adalah membuat lingkungan belajar yang aman dan nyaman? Sehingga menyampaikan agenda pembelajaran sebelum kelas dimulai tentunya akan sangat bermanfaat dalam menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Kita juga punya peran untuk respond learning need, untuk merespon kebutuhan belajar peserta training. Maka saat Anda menyampaikan agenda pembelajaran, harapannya peserta punya gambaran terkait dengan apa yang akan dilakukan sepanjang sesi di kelas. Sehingga harapannya setelah peserta mengetahui gambaran besar apa yang akan mereka lakukan sepanjang sesi, serta bisa mengungkapkan seandainya ada harapan-harapan yang mereka ingin pelajari dan belum tercapture pada agenda tersebut. Pada saat peserta mengungkapkan apa yang pengen mereka pelajari, disitulah peran kita sebagai trainer yang merespon kebutuhan belajar trainee kita akan terpenuhi. Bagaimana dong caranya supaya kita bisa menyampaikan outline? Ada dua hal penting saat Anda menyampaikan outline. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memberikan gambaran secara menyeluruh dengan menyampaikan agenda pembelajaran hari ini. Masih ingat teman-teman? Saat saya memulai kelas ini, saya menyampaikan seperti ini. Teman-teman, di sesi kita kali ini kita akan belajar 3 hal penting. Yang pertama adalah peran kita sebagai seorang trainer. Di agenda peran kita sebagai seorang trainer, Anda akan belajar ternyata sebagai seorang trainer kita punya 3 peran penting. Kemudian di agenda kedua kita akan belajar tentang mastering the content. Di mana di agenda kedua ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat modul pembelajaran. Dan di agenda ketiga, teman-teman akan belajar bagaimana mendelivery modul yang teman-teman sudah susun. So, saat saya menyampaikan ini, apakah Anda akan terbayang sesi apa saja yang akan Anda lalui? Saya yakin teman-teman akan terbayang. Ternyata Anda akan melalui 3 agenda dan di masing-masing agenda ada objektif besarannya. Hal yang sama teman-teman juga bisa lakukan saat Anda ingin mendelivery sebuah training seperti walking at height. Maka teman-teman bisa menyampaikan. Tentunya setelah menyampaikan greeting, appreciations, kemudian bank, sampaikan. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang walking at height, di mana kita akan melewati 3 agenda.
Agenda yang pertama adalah kenapa walking at height begitu penting bagi kita. Agenda kedua, kita akan belajar tentang regulasi-regulasi tentang walking at height, baik yang ada di undang-undang maupun yang ada di peraturan di perusahaan kita. Dan di agenda ketiga, kita nanti akan belajar bersama-sama bagaimana caranya untuk mengeliminasi bahaya. Dalam konteks tadi teman-teman, Anda sudah menyampaikan outline atau agenda pembelajaran. Dan tentunya saat Anda menyampaikan outline tersebut kepada peserta, peserta kemudian bisa memahami apa yang akan mereka lalui selama sesi pembelajaran. Selain Anda perlu menyampaikan gambaran secara menyeluruh program yang akan dilalui oleh peserta, ada baiknya juga Anda juga menuliskan agenda pembelajaran tersebut bisa di PowerPoint yang Anda gunakan ataupun di flip chart di depan peserta Anda. Tujuannya adalah untuk men-tracking sejauh mana perjalanan sesi Anda sudah berlangsung. Jadi, jangan lupa untuk selalu menyampaikan agenda pembelajaran sebelum Anda memulai training Anda.